Mendes, Menteri Desa PDT Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT Yandri Susanto ingatkan aparatur desa tak main mata di PSN PIK 2. Jadi Menteri Desa Yandri Susanto mengaku pernah mendengar langsung keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan dampak buruk imbas pembangunan kawasan PSN di wilayah Serang, Banten. Tidak pernah cuti apalagi berhenti menyuarakan kebenaran. Dr. Marwan Batubara, Doktor Insinyur Batubara MSc. Wah, banyak banget sih, Bang. Saya S1 aja pilek-pilek deh, S3. Di ujung ada anak muda yang tidak muda lagi tapi tetap dahsyat, Ahmad Ozinuddin, SH. Sastrawan politik, apalagi advokat. Ya, dalam konteks ini advokat. Nah, kabar gembiranya adalah saya baca berita Mendes, Menteri Desa PDT Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT Yandri Susanto ingatkan aparatur desa tak main mata di PSN PIK 2. Oh, ini jadul beritanya angin segar nih, Bang, kayaknya, Bang. Ya. Jadi saya baca beberapa paragraf penting. Jadi Menteri Desa Yandri Susanto mengaku pernah mendengar langsung keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan dampak buruk imbas pembangunan kawasan PSN di wilayah Serang, Banten. Dia orang sana, Bang, soalnya, Bang. Istrinya calon bupati, kan? Okay. Itu perlu dikonfirmasi, diteliti kebenarannya. Jangan sampai masyarakat jadi korban. Lalu intinya dia mengingatkan agar para aparatur desa jangan main mata. Karena kan keluhannya mereka ini, rakyat ini diintimidasi. Aparat desa terjun ke rumah-rumah untuk membujuk, memaksa, dan sebagainya agar tanah-tanah mereka dijual kepada pengembang dengan harga yang 50.000. Saya kasih Bang Marwan, jebret. Abang lihat ini apa dan bagaimana nih seorang menteri bisa ngomong seperti ini? Ya, terima kasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau bicara pejabat negara yang harusnya memahami masalah di lapangan, ya, terutama apa yang dialami oleh rakyat, dan ternyata rakyat itu sudah ditindas berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Ya, kalau bicara PIK itu kan sudah berlangsung sejak April Mei. Korban sudah jatuh. Rakyat misalnya harus kehilangan tempat bergantung untuk hidup. Ada lahan pertaniannya dicaplok, tambaknya juga dikuasai, nelayan sudah susah melaut. Itu bicara masalah hidup mati gitu. Dan itu sudah terjadi. Jadi kalau Menteri Yandri katanya masih mau melihat ke lapangan, ya kemana aja sama ini gitu. Itu hal yang saya kira oke, tapi mungkin ya dia bicara sebagai kementeriannya, Kementerian Desa. Nah, yang melakukan ini mungkin bisa ada kaitannya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Aduh, yang satu ini ARA gitu ya. Nah, tapi ada juga Menko-nya, ya kan. Jadi Menko-nya si AHY ya. Ya, jadi karena itu saya kira oke lah kita mengapresiasi dia akan melakukan sesuatu. Tapi menteri-menteri yang lain mestinya juga sudah berbuat sejak kapan, termasuk Menko sampai kepada Presiden. Kenapa? Karena ini kejahatan tingkat tinggi. Kalau dia bicara aparat desa atau ketua abdesi misalnya, mas kota, itu kan level pemain di bawah. Yang memang disuruh untuk maju duluan. Supaya apa? Yang di atas-atas ini bisa aman gitu. Padahal dengkotnya itu kan aguan di sisi penguasa. Jokowi di sisi, pengusaha aguan. Penguasanya Jokowi, lalu ada di bawahnya itu Erlangga. Ada Menko-nya. Nah, ini sebetulnya yang harusnya menjadi orang-orang pejabat dan pengusaha yang kita gugat. Kalau Yandri bicara kayak gitu, tadi saya bilang oke, kita apresiasi, tapi sebetulnya ini masih jauh dari harapan masyarakat. Korban sudah jatuh. Sudah jatuh. Nah, Prabowo kita harapkan itu berani memutus cengkraman rezim oligarki Jokowi ini. Jadi tetap saja kita menggugat Jokowi di sisi penguasa, kita menggugat aguan
di sisi pengusaha. Apa yang kita gugat bahwa kalau sudah ada jatuh korban, maka ada proses hukum yang kita tuntut. Kalau ada status PSN yang diterbitkan oleh Airlangga misalnya, maka ada proses hukum yang juga harus dilakukan bahwa PSN itu ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Lalu ada juga undang-undang lain yang dilanggar, yang dilakukan oleh aparat negara. Jadi karena itu tetap saja tuntutan kita itu ke yang level lebih tinggi. Makanya waktu kita datang ke Polresta tiga Darsa itu, tiga raksa itu kan ada tuntutan yang kita ajukan, ya, proses hukum terhadap pelaku pelanggaran. Juga yang sangat mendesak itu adalah ganti rugi atau bagaimana nih nolong rakyat yang sudah jadi korban. Lalu ada audit. Ya, ada kita bisa berharap nanti ada tuntutan ke arbitrase internasional. Ini PAN ini perusahaan terbuka. Ada investor-investor dari luar yang sudah tanam uang di sana, beli sahamnya. Nah, ini secara internasional perlu kita kasih tahu ke secara global bahwa ini ada kejahatannya. Perusahaan yang sahamnya kalian beli itu bermasalah. Pelanggaran HAM berat dan sebagainya. Betul. Nah, juga ke DPR kita tuntut. Ya, supaya apa? Ada pansus khusus PIK. Ya, kalau ada pansus maka pansus itu bisa misalnya memutuskan antara lain membentuk audit investigatif terhadap apa-apa yang terjadi di PIK 2 sana. Artinya ada audit investigatif terhadap kejadian yang sudah membuat rakyat sengsara itu di PIK 2. Sampai gitu. situ. Ya. Kita kasih kesempatan Bung Ahmad Wakidudin. Bung Ahmad, ini saya mau kombinasi dia sebagai lawyer, advokat, sekaligus sebagai sastrawan politik. Karena saya mau lihat lebih pada sisi politiknya, ya kan? Ini kan seperti kata Bang Mawar sudah berbulan-bulan. Paling sedikit saya duduk sudah 6,5 bulan intens di sana. Ada korban, ada pelanggaran HAM segala macamnya. Dan selama ini kita nyaris tidak mendengar apa-apa dari pusat kekuasaan. Tiba-tiba Menteri Desa ngomong seperti ini, walaupun Bang Ma'ruf mengatakan lu kemana aja. Nah, tapi saya ingin membaca satu sisi yang lain yang mungkin tidak terlalu kita perhatikan. Boleh nggak saya menerjemahkan ini sebagai isyarat bahwa Prabowo sudah ada atensi dan memerintahkan menterinya untuk bicara? Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi fakta bahwa proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini telah menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat juga negara itu tidak bisa dibantahkan. Sudah banyak lah, termasuk terakhir jatuh korban jiwa karena aktivitas truk-truk yang memuat angkutan yang ya tujuannya kan untuk kepentingan Pantai Indah Kapuk 2. Jadi jangan melihat truknya tapi kepentingan siapa begitu. Nah, memang kita harus melakukan satu koreksi sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Kalau kita sebagai rakyat, karena hak konstitusi kita berpendapat, maka kita berpendapat lah melalui forum yang dijamin. Tapi dalam konteks kekuasaan itu kan ada 3 kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bang Marwan tadi salah satunya menyebutkan bahwa harus ada ini review dari legislatif secara politik melalui pansus yang akan melakukan penyelidikan. Sampai saya muncul kesimpulan, kalau ini pidana, tindak lanjuti aparat penegak hukum. Kalau ada hal yang terkait dengan petun, ya kebijakan besiking, eksekutif diperintahkan untuk membatalkan. Kalau ada yang berkaitan dengan PMH, segera ya diproses. PMH itu perbuatan melawan hukum. Melawan hukum. Tapi kan sebenarnya yang paling penting itu terkait Yandri ya, ada proses yang disebut dengan executive review. Koreksi oleh pihak eksekutif itu sendiri yang tidak perlu menunggu tuntutan rakyat kita yang bicara. Iya. Tak perlu juga ada proses kontrol dari anggota dewan dengan melakukan proses penelitian pansus dan sebagainya. Harusnya mereka bisa melakukan tindakan. Jadi kalau yang dikatakan baru bicara komitmen, ya betul kata Bang Marwan, tidak cukup gitu loh. Karena lembaga eksekutif kan punya kewenangan. Oke, kalau dalam konteks Kementerian Desa, Mendes memang tidak punya kewenangan membatalkan PSN-nya. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan desa, segera ambil kebijakan terkait kewenangannya, bukan sekedar himbauan. Karena itu lokasi kabupaten. Kabupaten itu kepala desa. Jadi desa-desa. Desa-desa termasuk kan bisa saja itu segera ditertibkan itu si mas kota itu. Apa kepentingannya kepala desa dalam kapasitas? Siapa ya?
Dia kepala Abdesi Kabupaten Tangerang. Asosiasi Ya, ya. Apa kepentingannya dia melakukan tuntutan hukum kepada orang sedang menjalankan hak konstitusional? Ini harus ditertibkan oleh Mendes. Mendes harus ingatkan, instruksikan tugas kepala desa itu yang melayani, memakmurkan rakyat desa. Lihat jalan desa, ada yang rusak enggak? Lihat rakyat desa, rumahnya ada yang rusak enggak? Sudah bisa makan belum? Bagaimana dengan pelayanan desa? APBD desa bagaimana? Sudah benar belum dikerjakan? Program-program desa udah jalan belum? Ngapain dia ngurusin orang menjalankan kebebasan berpendapat? Nah, tindakan koreksi eksekutif oleh Kementerian Desa itu bisa langsung, ini nggak perlu nunggu. Oh nanti saya pertimbangkan, kami akan datang dulu, mau lihat dulu. Investigasi lapangan. Orang ada keburu mati. Iya, kan mohon maaf kalau kayak kita ya paling bisanya tuntut, tangkap, kan nggak punya kewenangan, cuma ngomong gitu loh. Ya mereka ini kan punya kewenangan. Nah, amanah kewenangan itu bisa disalahgunakan dalam beberapa pengertian. Pertama, tidak menjalankan kewenangan itu menyalahgunakan kewenangan. Oke. Kedua, menjalankan kewenangannya bukan untuk peruntukannya itu juga penyalahgunaan kewenangan. Yang ketiga, melampaui batas kewenangannya juga menyalahgunakan kewenangan. Nah, saya lihat ini Mendes yang pertama nggak dia jalankan kewenangan dia gitu loh. Itu termasuk menyalahgunakan kewenangan. Iya, masuk kategori abuse of power. Jadi jangan dianggap abuse of power itu hanya melampaui kewenangan saja dianggap abuse of power. Tidak menjalankan kewenangannya juga abuse of power gitu loh. Keliru menjalankan kewenangannya juga abuse of power. Yang kedua dalam konteks hierarki ya saya setuju. Memang selesai juga kalau presiden instruksikan Bang. Jadi tidak cukup himbauan gitu instruksi. Tapi biarlah mudah-mudahan Pak Prabowo dalam perjalanan luar negeri itu sedang mengumpulkan informasi gitu. Begitu sampai ke dalam negeri langsung instruksikan. Salah satu yang paling mudah yang dilakukan executive review oleh presiden adalah perintahkan kementerian atau lembaga terkait yang menerbitkan status PSN ini untuk mencabut kembali. Karena besiking ya, keputusan tata usaha negara itu bisa dikoreksi oleh pejabat yang di atasnya, pejabat yang mengeluarkan atau pengadilan, perintah pengadilan. Nah ini pejabat yang mengeluarkan saja. Bisa ya. Bisa, dia eksekutif, dia batalkan. Kalau nggak bisa ya presiden selaku atasan dari pejabat. Keluarkan ya keputusan presiden yang membatalkan keputusan pemasukan PSN PIK 2 ini sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Agar apa? Agar dampak destruktif dari proyek ini hilang. Kenapa sih bisa menjadi dampak destruktif? Karena ketika dia di statusnya minjem PSN, seolah-olah ini untuk kepentingan negara, kepentingan umum, sehingga dia semau-maunya merampas tanah rakyat, berdalih proyek kepentingan nasional ya PSN strategis nasional, dan kemudian tidak terjadi transaksi, hanya ganti rugi. Karena kalau tidak ada PSN harus transaksi dong. Kalau ridho dijual, nggak ridho ya nggak usah. Itu pun kan kita sering mendapati nggak dijual terus kanan kiri dipagari, akhirnya mau nggak mau dijual juga. Gitu. Apalagi dengan PSN. Begitu Bang. Siap. Makasih. Tapi saya sedikit menjelang detik-detik terakhir. Menuju maghrib, sholat maghrib. Bang Marwan, saya masih ingin mengulik dari sisi politiknya, ya. Biar bagaimanapun tidak bisa tidak, kita akan menerjemahkan ini atensi dari Prabowo Subianto. Buat saya seorang Yandri yang, mohon maaf sebelumnya kita nggak kenal dia siapa, ya, sangat terbatas kan. Tiba-tiba berani bersuara di tengah suasana yang semakin seru, terutama setelah kemarin sidang, pemeriksaan Bang Said Didu. Menurut saya seorang Yandri baru mungkin berani bersuara, apalagi dengan kata Bang Moran lo kemana selama ini, bukan nggak tahu kan? Ini artinya ada perintah dari atasannya itu presiden. Nah, kalau itu yang terjadi, apakah ini akan membuat situasi jeroan PSN, khususnya saudara kalau kata dia, Kusumo, apa namanya? Sugianto Kusuma atau Aguan, ini kan mulai beritu, wah sekarang angin makin berat nih buat Agung Sedayu, bos PIK 2. Gimana Bang Ron lihatnya? Iya, saya kira bisa saja seperti itu ya, bahwa supaya tidak terlihat to the point, vulgar, Prabowo perintahkan dulu Yandri misalnya, Mendes. Harapannya ini awal untuk nanti sikap Prabowo itu makin ke belakang makin meningkat. Misalnya dia perintahkan Menko Perekonomian untuk mencabut Permenko nomor 6, minimal mencabut status PSN-nya PIK. Nah, bisa. Kalau dia berani lebih dari itu, bisa saja dia terbitkan Kepres, membatalkan Permenko, kan statusnya lebih tinggi. Nah, itu saya kira sesuatu yang memang jadi harapan kita, dan saya kira rakyat akan berada di belakang Prabowo lah, intinya begitu, supaya ada langkah konkret nyata
Tapi yang sangat mendesak sekarang adalah cabut status PSN, terserah mau siapa, mau jadi dari Erlangga, dari Prabowo silakan. Tapi cabut itu. Kemudian batalkan proyek PIK 2. Itu kenapa? Karena sudah nyata kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat dan terhadap negara. Jadi sudah ada bukti pidananya gitu. Bukti pidana ini bukan berarti menghilangkan orang misalnya untuk tidak ditahan atau diproses hukum, seperti misalnya ketangkap korupsi, ngembali uang. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, diproses. Jadi ada pembatalan, ada juga proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban kepada siapa? Kepada Aguan terutama. Kemudian kepada Erlangga. Nanti naik ke Jokowi. Nah, ini saya kira harapan kita supaya dilakukan oleh Prabowo dan rakyat pasti berada di belakang Prabowo. Oke, good. Sebagai penutup, Bung Hozin, sekarang saya tanya dia sebagai aktivis. Kalau menurut saya, statement Menteri Yandri ini bisa jadi vitamin buat kita para aktivis untuk melakukan gerakan perlawanan semesta terhadap oligarki perampas tanah rakyat khususnya Aguan. Anda melihatnya bagaimana? Bagi penutup sekalian. Ya, saya kira dengan atau tanpa statement Yandri kita tetap harus terus berjuang apapun yang terjadi, karena asas dari perjuangan kita kan membela rakyat yang terzalimi. Tapi meskipun demikian boleh saja sebagian menganggap itu vitamin, tapi dengan tanda kutip ya kita lihat vitamin itu kan kebanyakan kan jelek juga gitu. Malah mencret nanti kita gitu. Tapi saya kenal Yandri lah, tahu Yandri. Saya pernah ketemu saat dia Komisi 9 di Mojokerto di sebuah pondok saat kita membahas RUU pondok pesantren saat itu. Iya, saat itu masih di Pacet itu. Ya saya kira saya justru ingin melihat komitmen secara nyata, karena saat itu juga saya lihat cuma omong-omong doang di pertemuan itu gitu. So hari ini saya challenge, saya tantang Saudara Yandri Susanto sebagai Mendes untuk mengaktualisasikan apa yang dia komitmenkan. Setidak-tidaknya saat ini di batasan kewenangan dia sebagai Menteri Desa. Tertipan itu kepala desa yang ngawur itu, ante-ante Aguan itu, jongos Aguan itu, tertibkan itu. Dia kepala desa itu diminta melayani rakyat bukan melayani Aguan gitu. Tertibkan begitu. Cabut aja itu dengan SK dia kan bisa misalnya, atau apa yang bisa kemudian mengkonfirmasi bahwa dia serius. Kalau tidak, mohon maaf saya belum mengapresiasi. Oke, good. Saudara sekalian, saya kira itu yang tidak perlu saya simpulkan lagi. Waktunya sudah azan juga. Tapi sekali lagi saya kira ini salah satu blessing yang Allah berikan buat kita, berkah bagi gerakan kita, bahwa memang oligarki khususnya di PIK 2 ini banyak menzalimi rakyat, dan kita akan terus dengan atau tanpa vitamin tadi terus makan perlawanan gitu ya, Bang ya. Makasih banyak, saya Edi Mulyadi untuk FNN mungkin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Sama-sama. Ayo kita lanjut, pamit langsung balik aja.